Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berlima dari angkatan 57 kelompok 2A. Pertama-tama mari kita mulai dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita kenalan dulu ya. Dari Pak Ketua, silakan Pak Ketua sambil lambaikan tangan. Halo semuanya, nama saya Namanya Adel Pak Setia Hadi. Terus lanjut ke saya dah ya, nomor 2, nama saya Mutmainah. Kemudian yang nomor 3. Halo, nama saya Vidi Mega Samudra. Halo, nama saya Mbak Ismiatun Azuzi. Halo, saya yang terakhir, nama saya Budi Hartono. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang tugas kedua. Tema kedua tentang analisis isu kontemporer. Di sini ada 4 subbab yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Yang pertama pengertian isu dan kontemporer, yang kedua konsep perubahan, yang ketiga isu-isu strategis kontemporer, dan yang terakhir analisis isu. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang salah satu contoh isu kontemporer. Untuk permulaan pengertian isu dan kontemporer saya serahkan kepada teman saya, silakan. Ya, terima kasih Ibu Mutmainah. Jadi untuk yang pertama adalah pengertian isu dan kontemporer. Di sini isu adalah masalah yang belum terpecahkan dan segala isu masalah yang belum terpecahkan dan segera diambil keputusannya. Lalu berikutnya ada kontemporer, sesuatu hal yang modern dan masih berlangsung sampai sekarang. Sehingga pengertian dari isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi sebuah permasalahan yang masih eksis di masyarakat. Berikutnya ada konsep perubahan. Perubahan itu sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Di sini ada pepatah dari Minahasa berbunyi gini, Sitau Timo Tumo Tou, yang secara bebas diartikan orang baru bisa dikatakan hidup apabila mampu memuliakan orang lain. Sehingga di sini menjadi salah satu filosofi bagi PNS profesional. Di antaranya adalah mengambil tanggung jawab, menunjukkan sikap mental positif, mengutamakan keprimaan, menunjukkan kompetensi, dan yang terakhir adalah memegang teguh kode etik. Terima kasih Pak Fili. Sama-sama. Untuk selanjutnya diserahkan ke silakan Ibu Azluzi. Ya. Sini. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang konsep perubahan. Di sini terdiri dari modal insani dan perubahan lingkungan strategis. Modal insani ini berkaitan dengan intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika atau moral, dan kesehatan. Sedangkan perubahan lingkungan strategis itu terdiri dari individual, selanjutnya family ya. Family. Yang ketiga community. Yang keempat society, yang terakhir global. Itu yang bagian lingkup terbesarnya. Selanjutnya silakan. Selanjutnya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu-isu kontemporer. Yang pertama, isu-isu kontemporer yang ada di dunia atau bahkan bisa kita sebut di Indonesia saat ini. Yang pertama ada korupsi, yang kedua itu ada narkoba, yang ketiga ada terorisme atau radikalisme, yang keempat ada money laundry atau pencucian uang, yang kelima ada proxy war atau perang kepentingan di dalamnya. Yang terakhir ada kejahatan mass communication. Ini di dalamnya ada hate speech, ada hoax, dan berita-berita yang tidak enak atau bisa memecah belah bangsa kita.
Selanjutnya mungkin saya akan isi sedikit dari teknik analisis isu. Saya akan ambil 2 di sini. Yang pertama ada isu kritikal secara umum. Yang selanjutnya ada kemampuan mengidentifikasi isu. Nah, isu kritikal secara umum ini dibagi menjadi 3. Ada current issue, emerging issue, dan potential issue. Selanjutnya itu ada kemampuan mengidentifikasi isu. Nah, kemampuan ini ada 3. Yang pertama ada environmental scanning, problem solving, dan berpikir analisis. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang teknik analisis isu ini saya serahkan kepada Bapak Aden Setiadi. Silakan Bapak Aden Setiadi. Ya, terima kasih kepada dari Pak Budi Hartono atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknis analisis isu yang berikutnya. Itu ada 2 di sini ya. Sesuai yang ada di mind map itu ada 2. Yang pertama adalah teknik issue scan dan yang kedua ada teknik tapisan isu. Kita mulai dari yang teknik issue scan dulu. Itu ada media scanning, kemudian ada existing data, selanjutnya ada knowledgeable others, kemudian ada public and private organizations, lalu ada public at large. Kemudian pada teknik tapisan isu itu ada 5 ya teknik analisisnya. Yang pertama adalah LPKL, yaitu apa? A-nya adalah aktual, P-nya adalah problematik, K-nya adalah layak, kemudian L-nya adalah layak. Kemudian yang berikutnya ada USG ya. U-nya ini adalah urgency, kemudian S-nya adalah seriousness, dan G-nya adalah growth. Kemudian ada SWOT. Nah, analisis SWOT ini yang paling terkenal ini ya. Ada apa saja? Yang pertama ada strength, kemudian ada weakness, kemudian ada opportunity, yang terakhir ada threat. Kemudian teknik analisis yang berikutnya ada mind mapping dan fishbone diagram. Cukup itu saja penjelasan dari saya. Untuk berikutnya saya kembalikan ke Bu Mutmainah selaku moderator. Silakan. Terima kasih. Kita lanjut ke PowerPoint-nya. PowerPoint-nya kita membahas tentang salah satu isu. Nah, ini nama lengkap kami semua berlima. Isu kontemporer itu sendiri suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi sebuah permasalahan yang masih eksis terjadi di masyarakat. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal. Selanjutnya mungkin saya minta teman saya untuk mengidentifikasi isu. Pada Pak Fidi dipersilahkan. Jadi untuk identifikasi isu, di sini ada isu yang terjadi. Dari isu yang terjadi ini kita mengambil 5 isu. Ini hasil dari berembuk atau musyawarah kita. Jadi di sini yang kita angkat yang pertama ada namanya rendahnya kesadaran tentang prokes di sekolah atau protokol kesehatan di sekolah. Terus yang kedua itu ada rendahnya kedisiplinan guru dan siswa. Yang ketiga rendahnya penguasaan IT guru dan siswa di sekolah. Terus ada yang keempat kurangnya komunikasi antar stakeholder pendidikan, dan yang terakhir ada rendahnya literasi dan numerasi peserta didik. Nah, dari isu yang terjadi inilah nanti akan dianalisis. Untuk hasil analisis mungkin saya bisa minta Ibu Bayi Sumiati. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tapisan isu kontemporer. Seperti yang kita ketahui, identifikasi itu yang melatar belakangi kita karena kita bersama guru di startup masing-masing, sehingga kita mengangkat tema pendidikan di sini, di mana
terdiri dari 5 identifikasi isu berdasarkan kondisi sekolah masing-masing ya. Jadinya isu yang pertama itu tentang rendahnya kesadaran tentang prokes di sekolah, rendahnya kedisiplinan guru dan siswa, rendahnya penguasaan IT guru dan siswa di sekolah. Yang keempat, kurangnya komunikasi antara stakeholder pendidikan. Yang terakhir, rendahnya literasi dan numerasi peserta didik. Di mana kelima identifikasi isu itu kita menggunakan analisis APKL. Di mana APKL itu terdiri dari, maaf Mbak, slide sebelumnya. Di mana A itu adalah aktual yang sedang hangat dibicarakan, yang P problematika masalah mendesak untuk dipecahkan, yang K halayak menyangkut hajat hidup orang banyak, yang L adalah layak pantas segera diselesaikan. Di sini kita mempunyai kriteria penilaian dari angka 1 sampai angka 5, di mana angka 1 tidak gawat, angka 2 kurang gawat, angka 3 cukup gawat, angka 4 gawat, dan angka 5 sangat gawat. Selanjutnya Mbak. Berdasarkan hasil kelompok kami, di sini kami menyimpulkan bahwa dari kelima isu itu, peringkat pertama yang sangat gawat sekali, yaitu berada pada rendahnya literasi dan numerasi peserta didik dengan poin 19 poin. Silahkan. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Budi Hartono. Baik, terima kasih Ibu Bayu. Baik, sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang lapisan isu kontemporer menggunakan analisis USG tadi, seperti yang disebutkan Pak Aden. USG di sini tadi sudah disebutkan untuk urgensi, tingkat urgensitas masalah, S-nya itu seriousness, tingkat keseriusan, growth-nya itu tingkat pertumbuhan masalah. Sama kriteria penilaiannya itu menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Yang angka 1 itu tidak gawat, angka 5 itu sangat gawat. Selanjutnya, Bu. Dari kelima isu-isu kontemporer tadi disaring menjadi 3 teratas di sini menggunakan yang pertama ada rendahnya literasi dan numerasi, yang kedua ada rendahnya kesadaran tentang prokes di sekolah. Yang ketiga, ada rendahnya penguasaan IT guru dan siswa. Nah, di sini nilainya sudah tertera. Nilai U-nya itu urgensinya untuk rendahnya literasi ada 5, rendahnya kesadaran tentang prokes ada 4, rendahnya penguasaan IT ada 4. S-nya, seriousness-nya nomor 1 itu nilainya 5, nomor 2 itu nilainya 4, dan nomor 3 nilainya 3. Selanjutnya G-nya itu growth-nya nomor 1 5, nomor 2 3, dan nomor 3 ada 3. Jadi untuk jumlah yang paling banyak itu nomor 1, yaitu rendahnya literasi dan numerasi peserta didik. Jadi dia peringkat 1. Jadi yang kita ambil ini adalah rendahnya literasi dan numerasi peserta didik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa saya lemparkan ke Pak Aden. Silahkan Pak Aden. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan ke saya dari Pak Budi. Selanjutnya, di sini isu yang terpilih untuk segera diselesaikan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tadi yang menggunakan tabel berdasarkan analisa USG diperoleh ranking terlebih dahulu dari ranking 1, 2, dan 3, dan hasilnya itu diperoleh yang ranking 1 ya, atau masalah yang sangat serius untuk bisa segera diselesaikan itu adalah tentang rendahnya literasi dan numerasi peserta didik. Nah, kemudian adapun dampak apabila isu ini tidak segera diselesaikan, yang pertama itu adalah peserta didik tidak memahami dan menerima pembelajaran secara optimal. Kemudian meningkatnya angka buta huruf. Lalu yang ketiga ada meningkatnya angka putus sekolah. Lalu yang keempat bisa menurunkan SDM lokal. Dan yang terakhir adalah angka kemiskinan dan kriminalitas yang bisa meningkat. Next, selanjutnya.
Kemudian di sini ada diagram fishbone ya. Lalu dari permasalahan yang sangat urgent tadi, yaitu tentang rendahnya literasi dan numerasi peserta didik, kemudian kami buat dalam bentuk diagram fishbone ya, dengan penjelasannya sebagai berikut, yaitu dari aspek manusia, itu yang pertama rendahnya motivasi peserta didik untuk belajar. Kemudian yang kedua kurangnya perhatian orang tua. Lalu yang ketiga terbatasnya kompetensi guru. Lalu dari aspek metode, nah di metode sendiri itu ada metode pembelajaran yang kurang variatif ya, pertama ini bagi guru atau pengajar. Kemudian yang kedua ada penggunaan media yang kurang tepat. Lalu yang ketiga ada sering terjadinya miskonsepsi dalam proses pembelajaran ya. Lalu yang kedua di aspek material itu ada kurangnya ketersediaan buku bacaan. Lalu yang kedua belum tersedianya perpustakaan. Nah, kemudian di aspek lingkungan sosial itu yang pertama dampak lanjutan gempa bumi dan pandemi COVID-19 ya, yang belum selesai ya. Kemudian yang kedua ada mindset masyarakat yang belum memahami urgensinya atau pentingnya pendidikan. Next, selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya. Untuk slide selanjutnya, di sini ada solusi atau pemecahan masalah atau alternatif bagaimana agar masalah tersebut dapat terpecahkan. Dari hasil musyawarah kita berlima, adapun solusi untuk pemecahan masalah yang diperoleh berdasarkan masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan. Nomor 2, memperbanyak pengadaan buku bacaan di sekolah. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya literasi dan numerasi bagi peserta didik. Yang keempat, guru memperdalam khasanah ilmu di bidangnya. Yang kelima, pengajuan proposal bantuan renovasi atau pembangunan perpustakaan dan pengoperasiannya. Yang keenam, memberikan pembelajaran tambahan kepada peserta didik yang masih kurang dalam literasi ataupun numerasinya. Dan yang terakhir adalah dengan cara meningkatkan koordinasi antar guru, komite, dan kepala sekolah, serta orang tua dalam rangka meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekian pembahasan dari kami tentang isu kontemporer dan hasil analisis salah satu kasus atau isu kontemporer. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.